Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Nadalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 19 Januari 2025, hari Minggu biasa kedua, disusun dan dibawakan oleh Frater Ferdin Dede SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan dari Injil Yohanes. Pada waktu itu, ada pesta perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Maria berkata kepada Yesus, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepada ibunya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang ia katakan kepadamu, buatlah." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah penuh tempayan-tempayan itu dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah disediakan menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidaukan anggur yang baik dulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, dan merupakan yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu, ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, sama saudara yang terkasih dalam Tuhan. Injil Yohanes bab 2 ayat 1-11 mengkisahkan tentang fenomena sosial yang terjadi di kebudayaan Yahudi. Pada pesta pernikahan di Kana, tuan pesta kehabisan anggur dan membuat tamu undangan merasa kecewa. Bagi orang Yahudi, anggur memiliki makna simbolis yang melambangkan kegembiraan, kesenangan, dan perjanjian dengan Tuhan. Ketika kehabisan anggur, tuan pesta merasa malu. Masalah kehabisan anggur pada saat pesta bagi orang Yahudi adalah hal yang momok, hal yang tidak diinginkan, dan najis bagi tamu undangan. Bapak, Ibu, sanak saudara yang terkasih dalam Tuhan, Saya mengambil hal positif
dari peristiwa kehabisan anggur di Kana dengan membuatnya 3 poin utama. Yang pertama, Tuhan pesta kehabisan anggur. Umat Allah yang terkasih, setiap kita yang adalah ciptaan Tuhan tentu tidak terhindar dari kesalahan. Manusia sering jatuh ke dalam kesalahan, dan karena kesalahan adalah bagian dari kekurangan kita. Sama halnya dengan anggur yang kurang, barangkali bukan unsur kesengajaan Tuhan pesta. Karena dalam tradisi Yahudi, kekurangan di saat pesta adalah kecaman bagi keluarga pengantin sehingga mereka merasa malu. Begitupun kita dalam kehidupan seharian, ketika melakukan kesalahan, pasti rasa malu dan cemas, walaupun kesalahan adalah bagian dari kekurangan kita. Yang kedua, kepekaan Maria melihat anggur yang habis. Maria ibu Yesus tampak peka terhadap kekurangan Tuhan pesta. Melalui tindakan Maria, tampak jelas bahwa Maria tidak pernah kehabisan akal untuk memecahkan masalah dengan menyuruh Yesus mengubah air menjadi anggur. Masalah adalah bagian dari kita, dan mencari solusi merupakan tanggung jawab. Yang terakhir adalah Yesus mengubah air menjadi anggur. Peristiwa Yesus mengubah air menjadi anggur merupakan keterlibatan Allah ke dalam kelemahan dan kekurangan manusia. Asalkan manusia punya komitmen untuk mencari Allah, manusia sadar bahwa ia mempunyai kelemahan sehingga mendekatkan diri pada Allah. Siapa di antara kamu yang memberikan batu kepada anaknya ketika ia meminta roti? Atau memberikan kalajengking ketika ia meminta ikan? Jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Bapak, Ibu, sanak saudara yang terkasih, marilah kita menyadari kekurangan dan kelemahan kita dan selalu mengandalkan Tuhan untuk memecahkan masalah pribadi maupun masalah bersama, karena Tuhan tidak membekukan hati dengan acuh ketika anaknya berteriak minta tolong. Semoga Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Nedalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam